Akan tetapi, apabila De Vrij dan Acerbi absen, saya lebih menyukai Bastoni bermain di tengah karena dia pernah bermain di posisi ini bersama tim nasional Italia. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa teman-teman, persiapkan fisik dan mata ya. Karena dini hari nanti jam 3 waktu Indonesia bagian Barat, tim kesayangan kita main lagi nih. Cuma berjarak 3 hari saja ya dari pertandingan lawan Verona. Untuk yang kali ini, tim kesayangan kita Inter akan menjamu Leipzig, perwakilan dari Bundesliga pot 1 ya, di lanjutan babak grup Liga Champion format yang baru. Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan mulai 15 menit sebelum kick off. Cerewetin Inter hari ini, gua mau preview tipis-tipis. Kita mulai dari sang lawan ya teman-teman. Leipzig, performanya di Bundesliga sungguh luar biasa. Mereka ada di peringkat 3 sejauh ini dengan 21 poin. Bahkan saat ini peringkat mereka berada di atasnya Leverkusen, sang juara bertahan Bundesliga. Dan juga ada di atasnya Dortmund teman-teman, tim yang performanya sangat bagus di Liga Champion musim ini. Sejauh ini di Bundesliga, pertahanan Leipzig sungguh luar biasa teman-teman. Leipzig adalah salah satu tim dengan pertahanan terkuat ya di Liga Jerman. Mereka adalah tim dengan kebobolan paling sedikit nomor 2. Yang paling pertama adalah Munchen, baru kebobolan 7 gol sejauh ini. Lalu kemudian setelah Munchen ada Leipzig dan Union Berlin yang baru kebobolan 9 gol saja. Sebagai perbandingan saja teman-teman, Leverkusen dan Dortmund sejauh ini sudah kebobolan 18 gol, 2 kali lipat di atasnya Leipzig. Ini adalah bukti pertahanan Leipzig bukan kaleng-kaleng. Yang menarik dari Leipzig ini teman-teman, performa mereka di setiap musimnya sangat konsisten. Mereka sudah 6 season terakhir selalu lolos Liga Champion, dan bahkan di 2 musim terakhir selalu lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Oleh karenanya, gak heran mereka masuk pot 1 perwakilan Bundesliga di Liga Champion. Akan tetapi teman-teman, anehnya performa apik Leipzig di Bundesliga musim ini tidak diikuti oleh performa mereka di Liga Champion. Gile, ini di Liga Champion mereka porak-poranda ya. Mereka bahkan saat ini menjadi salah satu dari 5 tim yang selalu kalah di 4 laga awal Liga Champion. Kini teman-teman, Leipzig sejajar dengan Sturm Graz, Young Boys, Red Star dan juga Slovan. Padahal Leipzig adalah perwakilan dari 5 liga besar Eropa dan ada di pot 1. Ini bahkan peringkatnya Leipzig di Liga Champion ada di bawahnya Bolonya. Keterlaluan banget. Namun kalau kita lihat dari daftar lawan mereka ya di 4 pertandingan awal, ya bisa dimaklumi sih, lawan-lawan mereka berat-berat ya. Mereka harus melawan Atletico, Juventus dan juga Liverpool. Tetapi ini ada satu kekalahan yang sebetulnya sangat disayangkan. Di partai terakhir mereka di Liga Champion, Leipzig kalah dari Celtic. Padahal di Liga Champion musim ini, di pertandingan sebelumnya, Celtic sempat dibantai Dortmund 7-1. Tetapi Leipzig malah kalah dari Celtic. Dan selain itu, performa Leipzig di bulan November ini terjun bebas sangat parah teman-teman. Padahal di awal-awal musim ya di Bundesliga mereka sudah tampil baik. Di bulan November ini di 3 pertandingan terakhir ya di Bundesliga mereka sama sekali tidak pernah menang, 2 kali kalah, 1 kali seri. Ini di weekend kemarin tepat sebelum menghadapi Inter, mereka baru saja mengalami kekalahan keduanya ya di musim ini atas Hoffenheim. Dan kalau dilihat dari keseluruhan pertandingan Leipzig di bulan November ini, mereka tidak pernah menang sama sekali ya. Mereka ada 3 pertandingan di Bundesliga dan 1 di Liga Champion. Hasilnya 3 kekalahan dan 1 kali seri. Nah, kalau dilihat dari tren ini ya, di atas kertas mereka terjun bebas. Performa mereka di Liga Champion dari pertandingan pertama sampai dengan pertandingan keempat kacau balau. Lalu kemudian di liga lokal ya, di Bundesliga selama bulan November ini 3 pertandingan tidak pernah menang sama sekali, mengalami 2 kekalahan. Kalau berdasarkan tren ini, seharusnya moral para pemain Leipzig lagi anjlok-anjloknya, dan ini merupakan keuntungan yang sangat besar bagi Inter. Kalau dilihat dari sisi skuad teman-teman, top skor Leipzig sejauh ini ada Openda dengan 5 gol, lalu diikuti oleh Benjamin Sesko dan juga
Orban ya dengan 3 gol. Untuk si Orban ini posisinya center back ya teman-teman. Sementara Openda dan Sesko adalah duet penyerang andalan mereka. Lalu kemudian dari sisi top assist ada Openda dan Nusa dengan 4 assist dan diikuti oleh Sesko 2 assist. Nah, kalau dilihat dari nama-nama yang muncul ya di top skor maupun top assist, maka bisa dilihat ya pemain yang perlu diwaspadai adalah kombinasi dua penyerang tengah mereka, Openda dan Sesko, dan dukungan winger mereka, Nusa. Untuk formasi yang digunakan oleh Leipzig di musim ini, rata-rata mereka menggunakan formasi 4-4-2 ya, dengan duet Openda dan Sesko. Tetapi berhubung ini mereka banyak didera-cedera, silih berganti pemain andalan mereka cedera. Oleh karenanya, di beberapa pertandingan Leipzig kerap menggunakan formasi 3-4-2-1. Penyerang tunggal mereka diisi oleh Openda, lalu kemudian Sesko ada di belakangnya. Lalu kemudian berikutnya kita beralih ke tim kesayangan kita ya. Ini adalah prediksi line up versi Sky Sport teman-teman. Di posisi kiper sudah pasti Jan Sommer. Ini Josep Martinez kemana sih anjir, kagak main-main. Lalu di posisi center back Pavard akhirnya kembali ya setelah disimpan di pertandingan lawan Verona. Sepertinya karena Pavard hafal Liga Jerman, lama bermain di Munchen sehingga dia difokuskan untuk bermain di partai lawan Leipzig. Lalu untuk posisi center back tengah sudah pasti Steven De Vrij karena kakek Acerbi harus kembali ke ruang urut ya setelah mengalami encok. Kemudian di posisi center back kiri kembali diisi oleh Bastoni. Wah gila, ini Bastoni nggak ada istirahat-istirahatnya teman-teman. Sejak sebelum jeda internasional ya, bersama Inter dia main terus. Lalu kemudian bersama tim nasional Italia, di jeda internasional juga selalu dimainkan. Kemudian untuk posisi wingback, Dumfries dan Di Marco yang segar bugar karena tidak dimainkan sama sekali di partai lawan Verona, akan dimainkan sejak menit awal ya. Calhanoglu akan kembali menjadi regista utama kita, ditemani oleh Zielinski ya, yang kemungkinan besar akan bermain sejak menit pertama mengisi posisi Mkhitaryan. Sedangkan untuk posisi gelandang kanan akan kembali diisi oleh Barella. Sebetulnya untuk posisi gelandang kanan di partai lawan Leipzig ini bisa diisi oleh Fratesi teman-teman. Opsi utamanya adalah Fratesi, tetapi Fratesi mengalami cedera. Ada ini gelandang backup kita ada apa ya teman-teman di musim ini? Fratesi, Zielinski dan Aslani. Mereka sangat dibutuhkan untuk rotasi, tetapi mereka malah lebih sering cedera dibandingkan gelandang utama kita. Lalu kemudian untuk duet penyerang yang akan dimainkan di partai lawan Leipzig, satu posisi sudah pasti dipegang oleh Lautaro. Kemudian untuk duetnya ada dua alternatif ya, yaitu Taremi dan Arnautovic. Tetapi kemungkinan besar Taremi yang akan dimainkan sejak menit pertama berduet dengan Lautaro. Ya semoga di pertandingan lawan Leipzig ini kita bisa menang dengan nyaman ya teman-teman. Karena jujur aja fokus gue sudah tertuju di akhir pekan ya di pertandingan lawan Fiorentina. Gue berharap tidak ada pemain kita yang kelelahan lalu kemudian cedera sehingga absen di pertandingan lawan Fiorentina. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue mau bacain statement menarik dari Di Marco dan Simone Inzaghi teman-teman, yang datang di konferensi pers ya sebelum pertandingan lawan Leipzig. Di Marco ngomong begini teman-teman. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim kuat seperti Leipzig. Mereka berada di posisi ketiga Bundesliga dan hanya kebobolan sedikit gol. Kami harus bisa memainkan gaya permainan kami seperti yang telah kami tunjukkan sejauh ini di Liga Champions. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah akan ada rotasi di pertandingan ini? Lalu kemudian Di Marco menjawab, di Inter kami tidak pernah membicarakan rotasi karena kami memiliki banyak pemain hebat dan telah membuktikan di semua kompetisi kami bisa saling mengisi satu sama lain. Kami adalah Inter, siapapun yang bermain harus memberikan segalanya untuk jersey ini dan itu bukan karena rotasi. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, kenapa Inter performanya menurun dibandingkan musim lalu? Kemudian Di Marco menjawab, tahun lalu adalah tahun yang luar biasa, tetapi kami harus meninggalkan masa lalu. Sekarang kami hanya terpaut 1 poin saja dari peringkat pertama Liga. Dan kami memiliki 10 poin di Liga Champions, yang artinya kami telah semakin dekat untuk lolos ke babak berikutnya. Performa kami baik-baik saja. Lalu kemudian selain Di Marco, ada Simone Inzaghi. Dia memberikan statement terkait Leipzig. Simone Inzaghi bilang begini, Leipzig memiliki pertahanan terbaik di Bundesliga. Mereka memiliki beberapa pemain yang sangat bagus dan posisi mereka di klasemen Liga Champions tidak mencerminkan cara mereka bermain di Liga Champions.
Selain itu, mereka sudah 6 tahun berturut-turut bermain di kompetisi ini. Mereka sangat berpengalaman. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apakah akan ada persaingan antara Bisek dan Bastoni mengisi posisi center back tengah karena ditinggal oleh Acerbi? Lalu kemudian Inzaghi menjawab begini, saya ingin melihat Bisek bermain di tengah dalam posisi 3 back. Akan tetapi selain itu, dia juga bisa bermain di sisi kiri maupun kanan. Akan tetapi apabila De Vrij dan Acerbi absen, saya lebih menyukai Bastoni bermain di tengah karena dia pernah bermain di posisi ini bersama tim nasional Italia. Lalu kemudian jurnalis bertanya, bagaimana dengan kondisi Fratesi? Kemudian Inzaghi menjawab, Fratesi mengalami sedikit masalah sejak bersama tim nasional di international break yang lalu. Kami harus mengevaluasinya karena hari ini pergelangan kakinya masih merasakan sakit. Kami berharap tidak kehilangan dia karena dia adalah pemain penting. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, bagaimana dengan Lautaro dan Hakan yang tidak bermain di partai lawan Verona? Lalu kemudian Inzaghi menjawab begini, Lautaro dan Hakan tidak tersedia melawan Verona, tetapi mereka telah menjalani 2 sesi latihan dengan baik di hari ini. Besok pagi kami akan mengevaluasi formasi apa yang akan saya terapkan. Saya akan mengevaluasi siapa yang akan menjadi starting line up. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, bagaimana dengan Acerbi? Kemudian Inzaghi menjawab, kita akan lihat apakah Acerbi akan tersedia di partai lawan Fiorentina atau tidak. Semoga cederanya tidak parah. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.